Pemirsa, tertipu sales dealer mobil ratusan juta rupiah. Seorang wanita mengamuk dan menyegel pagar showroom mobil di Kota Padang, Sumatera Barat. Keributan terjadi akibat aksi wanita tersebut dihalangi oleh petugas keamanan dealer. Halo, nama gue Baron, dan gue mantan kriminal yang baru bebas 3 bulan ini dari balik jeruji besi tersebut. Dan kali ini gue kembali bukan buat mengajarkan kejahatan ataupun glorifikasi kejahatan, namun buat bantu kalian, buat bantu masyarakat agar terhindar dari tindakan kriminal yang ada di sekitar kita. Dan sampai hari ini sudah banyak modus kriminal yang gue bahas di channel ini. Namun kali ini khusus gue mau bahas tindakan kriminal yang gue lakukan, yaitu penggelapan dana menggunakan jabatan. Karena sebelumnya gue bekerja di salah satu dealer mobil terbesar yang ada di Indonesia, dan gue akan share ke kalian agar kalian tidak menjadi korban dari penggelapan dana yang merugikan kalian secara besar. So, disimak sampai habis, jangan sampai menyesal dan menjadi korban karena tidak tahu. Mayoritas salesman ataupun salesman marketing itu berpikir hari ini akan dapat uang, besok dapat uang, dan besok dapat uang. Ya, begitulah siklusnya. Dan itulah yang menyebabkan kenapa dunia sales itu dekat dengan tindakan kriminal seperti narkoba, penggelapan dana, ataupun kejahatan lainnya. Modus yang dipakai sebenarnya kita memanfaatkan psikologi dari korban, seperti memberikan harga diskon yang di luar pasaran, mainin invoice, bahkan sampai memberikan bonus palsu buat klien agar deal. Dan sekarang gue akan memberikan tips keamanan kepada kalian agar kalian tidak terjebak dalam tindakan kriminal ini, dan kalian bisa bedain bagaimana modus ini terjadi. Yang pertama yang harus kalian hindari, yang namanya diskon ataupun potongan harga di semua dealer ataupun di semua toko itu sama. Tidak ada yang membedakan satu dealer, satu tempat dengan tempat yang lainnya. Jika sales tersebut memberikan potongan harga ataupun diskon sangat jauh dibandingkan dengan yang ada di pasaran, kalian harus curiga di situ. Dan yang kedua, yang namanya sales itu harusnya pembayaran itu, mau itu booking fee, pelunasan ataupun lainnya, itu 100% ke rekening dealer ataupun ke rekening toko. Tidak ada yang namanya itu bank offline, kasir lagi sibuk, dan ini itu semua itu adalah alasan yang dibuat oleh sales untuk memainkan dana kalian. Jika kalian melakukan pembayaran cash payment, kalian harus minta bukti transaksi yang sah dari kasir, dan kalian harus melihat sendiri bahwa kwitansi tersebut benar-benar dicetak oleh kasir. Karena yang saya lakukan adalah saya memberikan kwitansi asli dari kasir, tapi saya mencetaknya sendiri karena blanko tersebut kita bisa dapatkan di gudang dan kita bisa cetak sesuka hati dengan nominal yang kita mau. Dan yang ketiga, kalau sales tersebut memberikan bonus di luar ekspektasi kalian, bahkan yang sangat berlebihan, kalian harus curiga. Itu digunakan untuk menarik psikologi kalian agar kalian mengikuti dan menuruti apa yang sales tersebut mau. Dan yang keempat, intinya kalian harus meminta bukti pembayaran yang sah dan valid yang ada di kasir dan diberikan oleh kasir. Dan 1 ataupun 2 hari setelah kalian menerima itu, kalian wajib melakukan random check dengan telepon ke kasir ataupun ke HO untuk memastikan bukti pembayaran tersebut. Karena seperti yang saya bilang tadi, semua bisa dimanipulasi dan semuanya bisa ada kerjasama antara sales dan kasir. Jadi
Jangan sampai kalian jadi korban baru kalian panik dan kalian tidak bisa berbuat apa-apa. Sekali lagi, setelah video ini kita buat dan kalian masih tidak menghiraukan dan kalian tetap masih percaya dengan kata-kata sales tersebut, berarti kesalahan di kalian. Karena senjata sales adalah memainkan psikologi dari customer. Ini bukan soal keuangan doang, ini soal kepercayaan yang dihancurkan sama orang dalam. Ingat, kejahatan itu nggak selalu pakai senjata ataupun kekerasan. Kadang cukup satu orang pinter memanipulasi dan perusahaan bisa bangkrut dan customer bisa dirugikan. Jangan tutup mata, jangan percaya dan jangan buta begitu aja. Karena kalau kalian nggak hati-hati, bisa jadi uang yang kalian siapkan untuk membeli suatu produk tersebut bisa diputar, bahkan digelapkan oleh sales tersebut. Dan sekali lagi, video ini gue buat untuk tujuan edukasi, bukan untuk mengajarkan tindakan kriminal. Buka mata kalian supaya kejahatan kayak gini nggak terus berkembang. Boleh kalian bantu share channel ini agar lebih banyak orang-orang yang tersadarkan akan tindakan kriminal yang ada di sekitarnya. Dan kalian boleh bantu subscribe channel ini, bantu channel ini berkembang agar semakin orang banyak yang sadar akan bahaya yang ada di sekitarnya. Sekali lagi, nama gue Baron dan sampai bertemu di video kejahatan lainnya. Bye.